Bapak Ibu, perjalanan kehidupan saya ketika dari kandungan sampai saat ini, saya belajar dan saya diingatkan Tuhan bahwa kenapa saya dibawa dalam penderitaan-penderitaan? Karena Bapak tidak mau saya jatuh, terjerumus dalam lubang kebinasaan dunia ini. Karena Bapak mengasihi bukan saja saya, tetapi kita sekalian. Marilah kita patut mengucap syukur ketika kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan hidup. Janganlah kita mulai kecut dan tawar hati. Sebab orang-orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam bibir mulutnya, bukan hanya mengaku, tetapi hatinya juga harus mengaku. Perilakunya, setiap karakter kehidupannya harus memancarkan Kristus dalam kehidupannya. Ketika ia berkata ya, ya, tidak, ya, tidak. Apa yang berasal daripada Tuhan? Ya, ya, tidak, tidak. Kita pada saat detik-detik ini, kita boleh melihat bahwa kasih mulai hilang dan lenyap. Pelayanan manusia lebih cenderung kepada ego diri, kesombongan diri, mencari nama, mencari pengakuan di dunia, dan lain-lain. Dan bahkan hamba-hamba Tuhan banyak yang tersesat. Mereka tidak tahu bahwa mereka tersesat. Dan bahkan anak-anak Tuhan, gembala-gembala yang menyesatkan domba-domba, gembala-gembala saja sudah tersesat. Bagaimana dengan domba-domba yang disesatkan? Serigala-serigala, domba-domba yang tidak mengenal siapa gembalanya, tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Mana itu kambing, mana itu domba, mana itu gembala, mana itu serigala. Mereka lebih fokus pada saat-saat ini untuk nama mereka. Mereka takut. Mereka takut kehilangan perpuluhan, takut kehilangan jemaat, takut kehilangan nama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari, saya manusia berdosa. Dan dengan penuh kerendahan hati saya mengharapkan kita sekalian anak-anaknya. Jangan sikut-menyikut satu dengan yang lain. Jika engkau mengaku engkau adalah pengikut Tuhan Yesus, Juru Selamat, marilah saling merangkul dengan cinta kasih, membawa umat, domba-domba, jangan kepada pembantaian. Tetapi marilah sadarlah pada saat ini, di mana saat-saat ini, jangan engkau tunda lagi waktumu. Di mana saat-saat inilah kesempatannya. Tahun ini adalah tahun pembebasan, tahun Yobel. Jika engkau masih terikat di dalam ego dirimu, dosa-dosa, rantai-rantai dosa, memerdekakanlah dirimu. Datanglah kepada Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam, Roh Alfa dan Omega, Imam Mahdi di akhir zaman, Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam wadah Aditya Nugrahanto saat ini. Datanglah, carilah ia dengan kerendahan hati, maka engkau akan menemukannya. Carilah ia secara pribadi. Jangan gantungkan imanmu kepada pendetamu, kepada temanmu, kepada gerejamu, sebab mereka tidak bisa menyelamatkan engkau. Hanyalah aku, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, yang bisa menyelamatkan engkau. Akulah pintu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Engkau harus pikul salib, menderita di dunia ini, baru bisa engkau bertemu dengan Bapakku di surga. Camkanlah ini. Hai domba-dombaku, janganlah engkau biarkan dirimu disesatkan. Janganlah engkau biarkan dirimu disesatkan. Akulah gembala agung itu. Dan domba-dombaku tahu dan mendengarkan suaraku. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu, Roh Alfa dan Omega. Terpuji-pujilah namamu, Roh Alfa dan Omega. Engkau dahsyat, heran, ajaib, perkasa, luar biasa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana firman Tuhan? Ayatnya yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang terutama,
Yang paling utama dari semuanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama. Jika kita mengasihi Tuhan Allah, maka kasih kepada sesama akan terpancar secara otomatis.